Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipan Hapian dari kelas manajemen D reguler dengan NIM 340221901778. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai SOP. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, SOP menurut para ahli. Yang pertama, menurut Laksmi, yaitu Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakan secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. Yang kedua, menurut Sailendra, Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, menurut Mukijat, Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan sebuah urutan mengenal tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dikerjakan bila mana di mana mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. Yang selanjutnya, menurut Insani, Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan dokumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara kemudian dilakukan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terdiri dari cara melakukan pekerjaannya, tempat penyelenggaraan, waktu pelaksanaan, dan individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya, manfaat, fungsi, tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang pertama, manfaat SOP secara umum bagi organisasi menurut pemaparan oleh Menteri Pandaya Gunaan Aparatur Negara, pemaparan nomor 21 MPAN 11/2008, yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus mengenai kesalahan dan kelalaian. Selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Selanjutnya, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian dan pelayanan. Selanjutnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Selanjutnya, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja saja, membantu mengevaluasi usaha yang dilakukan. Selanjutnya, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Selanjutnya, membantu penelusuran terhadap ke eh, maaf maaf eh, dilanjut itu membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.
Selanjutnya fungsi standar operasional prosedur atau SOP. 1. Memperlancar tugas tugas atau petugas maupun tim atau unit kerja. Selanjutnya sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Selanjutnya, tujuan organisasi harus selalu membuat SOP, yaitu untuk agar terhindar dari kegagalan atau kesalahan. Dengan demikian bisa menghindari dan mengurangi suatu konflik, keraguan, dan juga pembaruan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Suatu Selanjutnya yaitu suatu parameter untuk menilai mutu pelayanan. Selanjutnya untuk lebih sebagai penjamin pemakaian tenaga dan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja, keadaan tertentu, dan kemana kemana petugas dan lingkungan dalam menjalankan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. Ya, oke, dilanjut ke nomor 3, yaitu membuat 5 SOP yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan menggunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Di sini saya sudah membuat atau mengerjakan 5 flowchart tersebut dari PT AFYN Indotex. Yang pertama, di sini ada SOP bagian order kain. Yang kedua, SOP bagian piap prapotong. Yang ketiga yaitu SOP bagian order warna. Yang keempat, SOP bagian pemotongan kain. Yang kelima, SOP bagian packaging. Nah, dari kelima flowchart saya akan memilih satu SOP saja, di mana SOP terbaik menurut saya yaitu SOP bagian packaging. Nah, ini. Yaitu di mana dari bagian ini terdapat jika produk atau barang mengalami keterlambatan dari pihak produk atau barang mengalami keterlambatan dari pihak operator packing akan menambahkan produk ready stock secara gratis kepada pelanggan atau konsumen. Nah, dari sini saya akan menjelaskan di mana SOP bagian packing yang pertama yaitu lambang flowchart. Yang pertama yaitu lambang terminator simbol. Terminator simbol adalah simbol permulaan dari akhir kegiatan. Selanjutnya terdapat flowchart direction symbol atau panah, yaitu flowchart direction symbol atau panah ke proses
melihat kertas order dengan lambang flowchart processing simbol. Selanjutnya flowchart direction direction lagi menuju simbol decision. Produk orderan sudah lengkap. Simbol decision adalah simbol pilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu apabila mengalami keterlambatan, maka prosesnya yaitu produk ready stock. Namun, apabila tidak mengalami keterlambatan atau tepat, maka proses dilanjutkan menuju ke penyetrikaan. Penyetrikaan ini menggunakan lambang simbol manual operation, yang artinya simbol yang menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, flowchart direction simbol lagi menuju pembungkusan produk dan plastik, dan dilanjutkan ke produk yang telah dibungkus, disimpan di rak penyimpanan finish good, dan selesai. Terlihat dari sini sampai menggunakan terminator simbol seperti yang awal mulai tadi. Nah, di sini ada deskripsinya, yaitu yang pertama, operator packaging menerima produk jadi dari bagian pemasangan kain. Yang kedua, operator melihat kertas orderan, mengecek kesesuaian dan kelengkapan produk. Jika mengalami keterlambatan pengiriman, maka dalam paket pengiriman ditambahkan produk ready stock. Yang ketiga, sandaran lengkap dan siap untuk dikirim, produk jadi disetrika terlebih dahulu. Yang keempat, setelah disetrika, produk dibungkus dengan plastik wrap. Yang kelima, orderan yang sudah siap dikemas, disimpan di rak penyimpanan, dan merupakan finish good dan siap untuk dikirim. Ya, segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.